bukankah yang namanya satu ikatan keyakinan, satu ikatan i'tiqadiyah, kenapa harus terpisah? Kenapa harus terpecah? Kenapa harus berfirqah-firqah? Padahal ikatannya satu. Yakin kepada Allah sebagai Tuhan kita, yakin bahwa Muhammad Rasulullah, yakin bahwasanya Al-Quran kitabullah, yakin bahwa malaikat itu malaikat Allah, dan yakin pula hari akhir atau yaumil kiamat, dan yakin pula adanya qada dan qadar. Itu etikat kita. Semua sepakat. Kenapa harus ada firqah? Mari kita selusuri sejarah timbulnya firqah-firqah. Sebenarnya firqah ini sudah ada, embrio firqahnya ini sudah ada ketika Nabi masih hidup. Ceritanya begitu. Ada sahabat Rasulullah yang hidup di Madinah. Sahabat Nabi ini ibadahnya, sholatnya dari pagi sampai ke subuh itu jarang sekali telat. Apatah lagi kalau sholat fardu. Ketika Bilal azan, itu orang sudah standby di masjid, bahkan ngebersihin masjid. Sebelum Rasulullah datang ke masjid, itu orang sudah ada, mendahului Rasulullah, mendahului sahabat-sahabat lain. Sholat sunat dikerjakan, sholat fardu dikerjakan. Ini sampai kemudian Nabi pun memujinya sebagai ahli ibadah. Tapi di hari kemudian sahabat Nabi ini, kalau secara adat ceruntang kepada Rasulullah. Apa ceruntang itu? Dusun. Ada Rasulullah sedang duduk itu nyelonong, nggak salaman, nggak mengucapkan assalamualaikum, nyelonong langsung masuk masjid, langsung sholat. Saat itu Nabi sedang duduk di pelataran masjid bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Abu Bakar. Nyelonongnya orang ini, Nabi diam. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, ini orang ini siapa ini? Kok begini kelakuannya? Biarin. Kata Nabi, sudah cukup, tidak usah dibahas. Seperti ini, orang seperti ini umat Islam, ini umatku. Tapi suatu ketika akan timbul pengikut-pengikutnya seperti ini. Kejadian ini Nabi masih hidup. Inilah yang kemudian dikenal sebagai ciri atau embrio daripada firqah itu timbul. Karena mungkin sahabat-sahabat Rasulullah itu masih takzim, masih takriman kepada Rasulullah, mungkin perasaannya ataupun masih tertekan ataupun apa begitu ya. Mereka tidak bisa memunculkan diri di hadapan Rasulullah karena pengaruhnya, wibawanya Rasulullah menghanguskan atau meredam emosi dan kelakuannya yang tidak bermoralis. Suatu ketika Nabi pun beramalkan persis apa yang saya sampaikan, tatap tariku itu. Karena apa? Dasarnya tadi kelakuan orang. Akan semakin banyak pengikutnya orang seperti ini di umatku ini. Ciri ini ternyata sekarang kita lihat di jamaah tabligh. Ya, di jamaah tabligh di mana masjid yang baru dibangun, donasi dari Timur Tengah, pasti yang datang itu siapa? Jidatnya hitam, celana cingkrang, jenggot panjang. Orang dikenal sebagai jamaah tabligh. Ini jamaah tabligh ini sejak zaman Nabi sudah ada cirinya.
Zaman Nabi masih hidup ada nih kayak begitu. Tapi apakah jamaah tabligh itu berkomunikasi, bersilaturahim dengan orang yang ada di seputar masjid itu? Tidak. Ini yang disebut adab yang tidak ada. Amal dikerjakan tapi adab tidak dipakai. Nah, terus kemudian setelah Nabi wafat, ciri perpecahan itu sudah mulai timbul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibaiat menjadi khalifah pertama. Kata khalifah ini kita pahami bukan khalifah apa yang dimaksud daripada HTI itu. Jangan terkecoh pengertian khalifah sama khalifah model HTI dengan khalifah zaman Khulafaur Rasyidin. Jangan samakan. Karena Khulafaur Rasyidin itu mengganti posisi Nabi, tidak sebagai Nabi, tetapi mengganti dalam misi menyebarkan risalah Islam, meneruskan risalah Islam, meneruskan menyampaikan ke umat manusia, bukan mengganti posisi kenabian. Ini sebenarnya Taqiyuddin Nabhani ini memahami khalifah ini keliru. Kenapa keliru? Karena khalifah dianggap sebagai kepala negara. Padahal tidak sama sekali. Khalifah yang dikatakan Khulafaur Rasyidin itu, disebut Khulafaur Rasyidin, itu sekedar mengganti posisi Nabi dalam rangka penyebaran Islam, dalam rangka dakwah Islam. Maka oleh karena itu sahabat Nabi seringnya ingin dipanggil sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Tidak mau sebagai Malik, tidak mau disebut Sultan, tidak mau disebut Al-Amir, atau disebut yang dikaitkan dengan raja atau ratu. Khalifah model Nabhani ini adalah raja untuk semua wilayah dunia atau negara-negara yang ada di dunia dikuasai oleh Khilafah Islamiyah internasional. Rajanya satu untuk internasional. Ini model dari Nabhani. Nah, Khulafaur Rasyidin di situ tidak dalam posisi memimpin negara-negara yang ada pada saat itu atau wilayah-wilayah pada saat itu, tetapi sekedar mengganti posisi dalam rangka penyebaran risalah Islamiyah. Ini jangan sampai keliru. Orang Ansor atau Banser perlu paham ini untuk membedakan, untuk menjelaskan dengan hilaf khalifah yang pada Khulafaur Rasyidin berbeda jauh. Di samping misinya berbeda, niatnya juga berbeda, orientasinya juga berbeda, hukumnya juga berbeda. Ini perlu dipertegas. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah mulai timbul. Ada yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, menganggap dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal Nabi jelas-jelasnya sudah mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Itu jelas, itu hadis Sahih Bukhari, itu udah ada di Sahih Bukhari kalimat begitu. Artinya kalau sudah Nabi berbicara itu udah menjadi standar baru bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan itu menjadi prinsip akidah kita. Lagi-lagi Musailamah Al-Kadzdzab membongkar standar baru dari apa yang disebut risalah Islami atau akidah itu. Sehingga kemudian timbul ada yang namanya Abdullah bin Sabah. Ini orang Yahudi. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi, menciptakan virus negatif, menciptakan pemahaman yang baru untuk bagaimana caranya merusak Islam dari dalam, sehingga kemudian momentumnya mendapatkan momentumnya pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan. Karena apa? Keluarga besar baik Ahlul Bait tidak diberi tempat posisi apapun oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ini menjadi momentum yang bagi Abdullah bin Sabah merupakan momentum yang baik.
sehingga kemudian memberikan opini, membentuk opini terhadap Ahlul Bait, bahwa Ahlul Bait ini merupakan pewaris yang paling sah meneruskan daripada kenabian Rasulullah SAW. Menanamkan opini yang keliru ini terhadap kelompok-kelompok Ahlul Bait yang cinta terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan takzim terhadap Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Abdullah bin Sabah ini kemudian mencapai klimaknya, keberhasilannya itu ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah terakhir, khalifah keempat. Karena apa? Abdullah bin Sabah ini terus-menerus memberikan pandangan-pandangan seolah-olah hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah yang pantas menduduki sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini kemudian paham ini dikenal sebagai Syiah Zaidah atau Syiah Imamah. Ada Syiah Imamah, ada Syiah Zaidah. Kalau Syiah Zaidah ini cenderung pemahamannya bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi, yakni namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali bin Abi Thalib. Tetapi kalau misalkan Syiahnya Imamah ini masih memahami bahwa setelah Nabi Muhammad ada penerusnya namanya Imam Ali bin Abi Thalib, diteruskan oleh keturunan. Ada Imam Hasan, Imam Husain, dan Imam Ali bin Zainal Abidin, Imam Muhammad bin Bakr, Imam Ja'far Shadiq, dan seterusnya. Kemudian di samping ada yang mengagumi Sayyidina Ali dan Ahlul Bait, ada yang mempertentangkannya, ada yang menolak, bahkan sampai benci. Orang ini keluar dari kelompok Abdullah bin Sabah, menciptakan kelompoknya sendiri yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Khawarij ini ternyata tidak bisa utuh menjadi satu kelompok satu, tetapi terpecah kemudian menjadi 20 kelompok. Dan dari badan Khawarij ini terpecah lagi 20. Syiah pun terpecah menjadi 12 kelompok di Syiah ini. Ketika situasi umat Islam terjadi perpecahan ini antara Khawarij dan Syiah, timbul kemudian namanya Murji, timbul kemudian Jabariyah, timbul kemudian Qadariyah. Nah, situasi seperti ini yang kemudian kita pahami sebagai perkembangan dan dinamika umat Islam setelah Khulafaur Rasyidin, pasca Khulafaur Rasyidin. Di mana sebenarnya posisi Ahlussunnah wal Jamaah kala itu? Umat Islam yang mayoritas ini tidak pernah menamakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini konsisten menjalankan ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat Nabi, yang kemudian karena banyaknya mereka dikenal sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan orang Islamnya, bukan umat Islamnya sendiri yang menamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, tetapi di kemudian hari penamaan ahli sunnah wal jamaah baru disebutkan di saat zaman tabi'in. Pada saat siapakah yang menciptakan nama Ahlussunnah wal Jamaah itu? Sebenarnya kata Ahlussunnah wal Jamaah sudah pernah disinggung oleh Rasulullah. Ketika saat taftariku umat yang asalasatin wasabina firqatan hum finnar ila wahidatan qalu hum Ahlussunnah wal Jamaah. Atau mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah para sahabat. Dari kalimat itu, kalimat dari hadis Rasulullah ini kemudian identik terhadap umat Islam pasca Khulafaur Rasyidin yang mayoritas. Tetapi Nabi sendiri mengatakan yang mayoritas ini kemudian dikenal sebagai as-sawadul a'dham. Sawadul a'dham ini adalah mayoritas umat yang mayoritas.
yang bertahan pada sunnah Rasulullah dan bertahan pada sunnah para sahabat Nabi. Kemudian Ahlu Sunnah wal Jamaah ini mendapat pertentangan hebat dari orang-orang Mu'tazilah yang timbul pada zaman tabi'in. Dapat pertentangan oleh kaum Khawarij, dapat pertentangan oleh kaum Syiah, pertentangan juga oleh Murji'ah. Dari segala penjuru angin, penjuru dan sudut-sudut umat Islam yang terpecah-pecah itu, semuanya memusuhi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mayoritas ini. Sampai kemudian ada seorang Imam Az-Zabidi namanya, Az-Zabidi ini menulis sebuah risalah tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu. Kemudian dari sinilah pijakan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian di saat zaman tabi'in timbul ataupun lahir seorang ulama besar, seorang imam yang menjadikan titik tolak ataupun titik nadir dari